wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai hubungan sosial budaya dengan PTM atau penyakit tidak menular. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Mulyanda sebagai moderator. Saya Syifa Salsabila sebagai pemateri. Saya Mutiara Syahada sebagai pemateri. Saya Yanda Salsabila sebagai Saya Yuni Hilmia Zakil sebagai pemateri. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara disilakan. Oke. Yang pertama itu adalah hubungan sosio budaya dengan penyakit tidak menular. Yang dimana bahwa penyakit tidak menular ini bukan hanya muncul karena faktor medis saja, tetapi faktor sosial budaya juga mempengaruhi. Contohnya yaitu lingkungan tempat seorang hidup. Misalnya yaitu konsumsi makanan yang bersantan, merokok, atau bekerja sambil duduk seharian menjadi penyebab utamanya. Untuk poin pertama yaitu hubungan sosio-budaya dengan penyakit jantung koroner. Yang di mana jantung koroner ini dipengaruhi kuat oleh budaya makanan dan kebiasaan sosial. Contohnya itu adalah makanan bersantan, gorengan, dan hidangan yang berlemak. Namun kebiasaan ini dianggap masyarakat sebagai tradisi, sehingga sangat sulit ditinggalkan. Yang di mana penyebabnya sangat besar yaitu meningkatkan kolesterol dan risiko penyempitan pembuluh darah. Tidak hanya itu, merokok juga salah satu dianggap sebagai norma sosial atau simbol kedewasaan yang membuat orang sulit menolak dalam merokok sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan kerusakan pembuluh darah. Jadi bagaimana sih solusi program yang dapat kami sarankan yang dilaksanakan untuk pencegahan penyakit jantung koroner ini? Pertama yaitu program penyuluhan yang memberikan informasi tentang faktor risiko dan pentingnya deteksi dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit jantung koroner ini. Yang kedua yaitu kita melakukan kampanye kesadaran yang efektif dan mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menjaga kesehatan jantung mereka. Yang terakhir yaitu melaksanakan atau menerapkan perubahan gaya hidup, termasuk menghentikan kebiasaan merokok dengan mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok. Individu dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung secara signifikan dan dapat memperbaiki kesehatan jantung secara keseluruhan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Yanda. Kepada Yanda disilakan. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang sosial budaya dengan stroke itu tidak hanya disebabkan oleh faktor medis, tetapi juga dipengaruhi pola makan dan pola hidup masyarakat. Banyak orang yang mengonsumsi makanan tinggi garam seperti mie instan, makanan kemasan, dan cemilan asin setiap hari karena sudah menjadi budaya dan dianggap praktis. Padahal garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu stroke. Selain itu, gaya hidup yang modern seperti sering begadang, stres, kurang tidur, serta itu dapat membuat tekanan darah mudah naik. Lingkungan sosial juga menormalisasi pola hidup tidak sehat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari sudah meningkatkan risiko stroke. Next. Selanjutnya masuk ke program yang dilaksanakan untuk mencegah penyakit stroke, yaitu dilakukan melalui edukasi pola hidup sehat, cerdik, dan patuh, yaitu mengajarkan masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin, menyangkal asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Sementara patuh ditujukan untuk pasien pasca stroke agar mencegah stroke berulang. Edukasi ini membantu masyarakat memahami bahwa stroke sangat bisa dicegah apabila pola hidup diubah dan faktor risiko dikendalikan sejak dini. Next. Selanjutnya kita masuk ke sosio budaya dengan risiko PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis. PPOK ini sangat erat dengan budaya masyarakat. Merokok dan paparan asap rokok jangka panjang menjadi penyebab utama PPOK.
Banyak orang mulai merokok sejak usia muda karena lingkungan sosial menganggapnya sebagai kebiasaan normal. Selain itu, penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu dan minyak tanah dalam ruang tertutup juga menghasilkan asap pekat yang merusak saluran pernafasan, terutama pada perempuan yang lebih sering memasak. Polusi udara dalam rumah tangga ini merupakan faktor risiko yang sering tidak disadari tetapi sangat berbahaya. Solusi program yang dilaksanakan untuk mencegah penyakit PPOK, yang pertama dengan rehabilitasi paru yang mencakup latihan fisik dan pernafasan yang terkontrol. Itu dapat membantu pasien memperbaiki kondisi kardiorespiratori. Selanjutnya ada pengolahan PPOK, yang mana itu adalah usaha kolaboratif antara pasien dan tim perawat kesehatan, yang mana menggabungkan pendekatan medis, perubahan gaya hidup, rehabilitasi fisik, dan dukungan mental. Next. Selanjutnya ada dampak sosial pada resiko diabetes, yaitu dengan mengonsumsi gula berlebihan dapat mengganggu keseimbangan insulin dan memicu diabetes tipe 2. Lalu lingkungan sosial yang terbiasa dengan makan makanan yang manis membuat resiko diabetes meningkat. Gaya hidup yang modern dapat menyebabkan kurang gerak yang dapat memperburuk pengaturan gula darah. Kombinasi pola makan tinggi gula serta gaya hidup akan kejadian di masyarakat. Next. Solusi dan pencegahan diabetesnya dapat dilakukan dengan edukasi rutin di lingkungan masyarakat seperti PKK, posyandu, pengajian untuk mengurangi konsumsi kebiasaan makan dengan mengurangi gula dalam teh dan kopi atau memilih jajanan yang lebih berserat. Selanjutnya mengajak komunitas membuat budaya aktivitas fisik seperti senam, jalan pagi, olahraga ringan bersama. Lalu lakukan kampanye gaya hidup sehat di media sosial untuk melawan tren minuman manis kekinian. Lalu mendorong lingkungan kerja atau kampus menyediakan waktu gerak singkat, stretching 5-10 menit. Selanjutnya ada mengenai sosial budaya terhadap penyakit ginjal kronis atau disingkat dengan PGK. PGK sering muncul karena kebiasaan masyarakat dan bebas atas jamu tanpa konsultasi medis. Sering dianggap biasa dalam budaya masyarakat, tetapi dapat merusak ginjal jika dilakukan terus-menerus. Banyak orang percaya bahwa obat dan jamu aman dikonsumsi rutin, padahal WHO menjelaskan bahwa penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang dapat mempercepat kenaikan ginjal. Selain itu, banyak orang kurang minum air putih dan lebih memilih minuman manis atau berkafein sehingga tubuh mengalami dehidrasi kronis yang memperberat kerja ginjal. Adapun solusi untuk mencegah penyakit ginjal kronis adalah pertama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat melakukan deteksi dini penyakit ginjal kronis. Kedua, modifikasi gaya hidup dan pola makan harus diprioritaskan. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat. PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai sadar, semangat mengatasi dan deteksi risiko gagal ginjal kronis. Selanjutnya mengenai kanker, yaitu ada 3 jenis kanker, kanker payudara, serviks, dan paru. Yang pertama, melakukan pemeriksaan rutin rendah karena rasa malu dan takut. Kedua, hambatan budaya dan menyebabkan deteksi dini kanker sering terlambat. Ketiga, budaya merokok dan polusi udara meningkat risiko kanker paru. Keempat, ada merokok masih dianggap wajar di banyak komunitas. Kelima adalah 85-90% kanker paru terkait langsung dengan rokok. Adapun solusi program mencegah penyakit kanker, yang pertama ada deteksi dini. Pap smear, sadari, dan screening rutin untuk menemukan kanker sejak awal. Mobil klinik membantu menjangkau dari daerah terpencil. Kedua, edukasi komunitas. Penyuluhan di PKK, posyandu, sekolah, dan tentang pentingnya deteksi dini, faktor risiko, dan cara mengenali tanda kanker. Ketiga, ada kawasan tanpa rokok.
Penerapan area bebas rokok di tempat umum untuk mengurangi paparan asap rokok yang meningkatkan risiko kanker paru. Keempat, ada vaksinasi HPV. Pemberian vaksin HPV pada remaja putri untuk mencegah kanker serviks, disertai edukasi tentang manfaat dan keamanannya. Selanjutnya ada sosio budaya dengan risiko cedera. Yang pertama itu banyak masyarakat mengabaikan keselamatan seperti tidak memakai helm atau sabuk pengaman karena dianggap tidak nyaman. Budaya lebih praktis membuat orang memilih tidak memakai perlengkapan keselamatan. Yang kedua ada rendahnya kepatuhan penggunaan alat pelindungan diri atau APD di tempat kerja karena dianggap mengganggu kenyamanan dan memperlambat pekerjaan. Yang ketiga ada cedera rumah tangga meningkat akibat lingkungan rumah yang tidak aman, seperti lantai licin, barang berantakan, atau multitasking. Yang keempat ada polusi udara dalam rumah tangga merupakan faktor penting penyebab penyakit pernafasan kronis di negara berkembang. Nah, solusi untuk mencegah penyakit cedera ini, yang pertama ada membangun budaya keselamatan, yaitu membiasakan memakai helm, sabuk pengaman, dan APD sebagai kewajiban, bukan pilihan. Yang kedua, edukasi keselamatan melalui komunitas, sekolah, pengajian, PKK, dan tempat kerja. Yang ketiga, ada kampanye penggunaan APD di lingkungan kerja agar menjadi norma bersama. Yang keempat, menciptakan rumah yang aman, seperti lantai tidak licin, barang tertata, dan percayaan yang baik. Jadi kesimpulannya, faktor sosial dan budaya memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kejadian penyakit tidak menular. Kebiasaan makan yang kurang sehat, tingginya konsumsi gula dan gas, budaya merokok, minimnya aktivitas fisik, serta tekanan sosial dalam lingkungan kerja dan pergaulan menjadi pendorong utama munculnya PTM atau penyakit tidak menular. Oleh sebab itu, pencegahan PTM membutuhkan pendekatan yang selaras dengan nilai dan kebiasaan masyarakat. Edukasi kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan komunitas, keterlibatan tokoh lokal, dan keterlibatan tokoh lokal. Dengan cara ini, perubahan perilaku dapat terjadi lebih mudah karena dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung lebih lama. Pemaparan materi tentang hubungan sosial, budaya, dan penyakit tidak menular dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.